Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Puasa merupakan salah satu ibadah terpenting dalam ajaran Islam. Ia bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan latihan ruhani yang membentuk kesabaran, ketakwaan, dan kepekaan sosial. Dari segi hukumnya, puasa terbagi menjadi dua kategori utama, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Yang paling dikenal tentu saja puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Dalam khasanah keilmuan Islam, para ulama memberikan perhatian besar terhadap definisi puasa, baik secara bahasa maupun istilah. Imam Ibnu Mansur, yakni pengarang kitab Lisan al-Arab, menjelaskan bahwa secara bahasa saum berarti meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, dan berbicara yang sia-sia. Kata kerjanya adalah sama, yasumu, dengan bentuk masdar saum dan siyam. Dalam penggunaan bahasa Arab terdapat berbagai bentuk turunan dan jamaknya, menunjukkan betapa kaya dan luasnya pemaknaan kata tersebut. Bahkan dalam Al-Quran kata saum pernah digunakan dengan makna diam, sebagaimana kisah Maryam yang bernadar untuk tidak berbicara. Artinya, secara bahasa puasa adalah menahan diri, sebuah tindakan aktif untuk tidak melakukan sesuatu. Adapun secara istilah syariat, Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya Al-Fath al-Qarib al-Mujib fi Syar'i al-Fas al-Tarkib at-Takrib menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu sepanjang seluruh siang hari yang sah
untuk berpuasa yang dilakukan oleh seorang muslim berakal serta suci dari haid dan nifas. Definisi ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum, melainkan juga menyangkut niat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Lebih lanjut, dalam kitab yang memiliki judul lengkap Fat al-Qorib al-Mujib fi Syarh al-Fas at-Taqrib adalah atau al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghaya al-Ikhtisar tersebut, yakni Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Di antaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, yakni jauf secara sengaja, baik melalui jalan terbuka maupun tidak terbuka. Misalnya sesuatu yang sampai ke otak melalui luka di kepala, yakni makmumah. Yang dimaksud jauf adalah rongga tubuh yang secara syariat diperhitungkan. Karena itu orang yang berpuasa wajib menahan diri dari masuknya benda berwujud, yakni ain, ke dalam rongga tersebut. Dari sini muncul persoalan kontemporer tentang bagaimana hukum suntik atau injeksi saat berpuasa. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suntik atau injeksi adalah tindakan medis memasukkan cairan obat, vaksin, atau nutrisi ke dalam tubuh menggunakan jarum. Ia bisa bersifat terapeutik atau pengobatan, bisa bersifat preventif atau pencegahan, atau bahkan kontrasepsi. Metode ini bekerja cepat karena cairan langsung diserap tubuh melalui otot, kulit, atau pembuluh darah. Apakah tindakan tersebut membatalkan puasa? Dalam kitab At-Taqrirat Asy-Syadidah fi Al-Masyail Al-Mufidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf disebutkan bahwa setidaknya ada 3 pendapat ulama mengenai suntik. Pertama, suntik membatalkan puasa secara mutlak karena dianggap masuk ke dalam tubuh. Kedua, suntik tidak membatalkan secara mutlak karena tidak melalui saluran terbuka. Yang ketiga, diperinci ketika suntikan mengandung zat bergizi, yakni mengenyangkan atau mengganti makanan, maka membatalkan puasa. Sementara ketika suntikan itu tidak mengandung zat bergizi, maka dirinci lagi. Jika masuk ke pembuluh darah, vena, yakni membatalkan. Dan jika hanya ke otot, tidak membatalkan. Perbedaan ini menunjukkan kehati-hatian para ulama dalam memahami konsep jauf dan batasannya. Menurut Kiai Haji Minan bin Kiai Haji Zuhri bin Kiai Haji Asnawi Kudus dalam kitabnya Majmu' Ahkam Asy-Syari Al-Ninail fi Sya'ada Al-Badiyah ala Al-As-Sunnah Al-Jam'a bil Al-Lugha Al-Jawiyah berpendapat bahwa suntik yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Suntik yang dilakukan oleh orang berpuasa tidak membatalkan puasa. Sebab menurut cucu sekaligus penulis kitab legendaris Fasolatan Kiai Haji Asnawi Kudus
bahwa suntik itu pada dasarnya tidak memasukkan sesuatu lewat lubang rongga, yakni jauf yang diperhitungkan dalam syariat agama. Wong sing tetombo kelawan suntik iku ora batalake poso, sebab ora nglebokake tombo ngliwati bolongan. Tegas Ki Haji Minan. Penjelasan Ki Haji Minan Suri ini sejalan dengan uraian ulama Nusantara terdahulu, seperti dalam kitab Sabil Al-Muhtadin, bahwa lubang yang diperhitungkan membatalkan puasa ada 5 bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan, yakni hidung, telinga, mulut, dubur, kemaluan, serta tambahan payudara bagi perempuan. Jika benda berwujud masuk melalui lubang-lubang tersebut, maka batal puasanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Syekh Ahmad Salamah Al-Kalyubi dan Syekh Ahmad Al-Barlasi Umairah dalam kitab Asyiyata Kalyubi wa Umairah, bahwa seseorang yang memasukkan obat ke luka di betis hingga menembus daging atau bahkan mencapai sumsum tulang tidak batal puasanya. Seseorang yang memasukkan obat ke luka di betis hingga menembus daging atau bahkan mencapai sumsum tulang tidak membatalkan puasa, karena itu bukan termasuk rongga atau jauf. Tapi jika sesuatu masuk lewat telinga hingga mencapai rongga tubuh, maka batal puasanya. Walhasil, puasa bukan sekedar persoalan sah atau batal. Bukan hanya perdebatan tentang apa yang masuk ke dalam jauf dan apa yang tidak. Puasa adalah perjalanan batin, latihan menahan diri yang dimulai dari tubuh, lalu merambat ke hati dan berujung pada kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Perbedaan pendapat para ulama tentang suntik dan pembatal puasa menunjukkan keluasan dan kedalaman fikih Islam. Ia bukan agama yang kaku, tetapi agama yang hidup, yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan pijakan pada nas dan kaidah. Disitulah keindahan tradisi keilmuan kita. Berakar kuat namun lentur. Maka ketika kita berpuasa, jangan hanya sibuk menjaga perut dari lapar dan dahaga. Jagalah pula lisan dari dusta, pikiran dari prasangka, dan hati dari kesombongan. Sebab boleh jadi yang paling berat dalam puasa bukanlah menahan makan dan minum, melainkan menahan diri dari segala yang mengurangi nilai ketakwaan. Semoga dengan memahami hukum-hukum puasa secara utuh, dari definisi syarat, pembatal, hingga persoalan kontemporer, kita tidak hanya menjadi orang yang berpuasa, tetapi benar-benar menjadi hamba yang ditempa oleh puasa. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar menahan, tapi menjadi lebih bertakwa. Saudara, para pendengar di mana saja berada, demikian uraian singkat yang bisa saya paparkan saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.